I feel paralyzed. Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan belajar untuk membuat tabel di Word ya. Nah, ini kita buka dulu Word-nya, kita masuk ke blank dokumen. Nah, di tutorial sebelumnya kita sempat menyinggung sedikit tentang table ya. Nah, table ini ada di bagian tabs insert ya, atau main menu insert ya. Nah, di bagian table ini kita bisa membuat dengan beberapa cara ya. Nah, jadi ada untuk insert table ya secara manual seperti ini, ada juga insert table secara langsung ya. Nah, jadi insert table ini kita bagi menjadi dua ya. Terus ada draw table, ada convert text to table ya. Nanti di mana kita bisa mempunyai teks itu langsung kita bikin, kita generate langsung menjadi table ya. Nah, kemudian ada Excel spreadsheet ya, terus ada quick tables ya. Nah, quick tables ini kita sudah disediakan template-nya sama Word ya. Kita tinggal buat aja. Nah, terus kita akan coba satu-satu ya. Nah, dari insert table ini yang paling atas pertama ya. Nah, ini kita buat table secara manual seperti ini ya. Nah, perbedaannya di sini untuk insert table yang paling atas ini ya, itu tempatnya hanya terbatas ya. Jadi kita hanya bisa buat table ukuran 10 kali 8 ya. Jadi 10 kolom 8 baris. Nah, ini cara penggunaannya mudah ya. Ini kita tinggal misalkan kita bikin 4 kali 4, kita tinggal klik aja ya. Jadi yang warna orange-nya sudah aktif, 4 kali 4 ada keterangannya di atas ya. Ini gambarnya juga langsung keluar di bagian penulisan dokumen Word-nya ya. Ini kita tinggal klik aja, klik. Nah, maka dia otomatis jadi tabel 4 kali 4 ya. Nah, terus berikutnya kalau misalkan kita membuat tabel yang ingin lebih dari itu ya, misalkan ukurannya kita mau lebih dari 10 kali 8. Nah, ini kita bisa pakai insert table yang bawahnya ya. Nah, ini kita insert table, maka dia akan muncul menu seperti ini ya. Nah, di sini ada keterangannya kita berapa kolom yang kita inginkan ya, terus berapa baris yang kita inginkan. Nah, ini misalkan kita mau bikin tadi cuma 10 kali 8, ini berarti kita bikin lebihnya misalkan 12 kolom ya. Terus di sini barisnya kita coba 50 ya. Nah, kemudian bagian bawahnya ini adalah pengaturan auto fit behavior-nya ya. Nah, di sini ada 3 pengaturan ya. Jadi kita bisa fix kolom lebarnya ya. Jadi lebar kolomnya ini dia akan menyesuaikan dari dokumen Word-nya itu ya. Nah, terus kalau untuk yang auto fit to content itu dia akan menyesuaikan dengan lebar kontennya ya. Nah, terus kalau di sini auto fit to window ya. Nah, ini kita coba untuk yang kolomnya 12 barisnya 50 ya. Jadi ini kalau kita oke di sini klik. Nah, maka dia akan langsung buat 12 kolom 50 baris. Ya, nah ini terpotong ya sama karena dia pindah halaman ya. Nah, ini jadi pembuatannya cukup mudah ya, tinggal kita tuliskan mau berapa kolom, mau berapa baris. Nah, berikutnya itu kita bisa membuat table itu dengan draw table. Nah, draw table ini kita menggambar table ya. Nah, misalkan kita punya. Nah, kalau kita klik draw table-nya, itu dia akan kursornya berubah menjadi gambar pensil ya. Nah, ini caranya kita mudah, kita tinggal drag pensil tersebut ya. Nah, misalkan kita mau bikinnya lebarnya sekian ya, lebarnya sekian, tingginya sekian, maka dia langsung kalau misalkan kita lepas, maka dia akan
otomatis jadi tabel seperti ini ya. Nah, itu untuk draw table ya. Nah, terus berikutnya ini kita tekan. Kalau misalkan kita belum tekan escape, maka dia akan aktif terus draw table-nya. Ya, ini kita bisa bikin di sini. Nah, ini kalau kita bikin lagi itu dia berbeda dengan tabelnya ya. Jadi tabel sebelumnya itu tidak terikat sama dia ya. Nah, ini kita bikin ya, kita bisa macam-macam. Ini kalau kita mau tidak aktifkan ya. Nah, ini kita klik ulang atau kita tekan tombol escape ya. Nah, ini kita coba tekan lagi, berubah kita tekan tombol escape dia sama ya. Atau tadi diklik lagi ya. Jadi kalau misalkan ini di sini tidak ada warna abu-abunya, maka dia tidak aktif artinya. Tapi kalau kita klik, nah ini dia aktif. Maka di sini ada warna abu-abu. Ini kita tinggal klik aja. Nah, maka dia tidak aktif lagi. Nah, berikutnya kita akan membuat table itu dengan menggunakan maaf. Nah, berikutnya ada convert text to table. Nah, convert text to table ini kita harus mempunyai dulu data tablenya ya. Nah, jadi istilahnya gini, kita mau punya table dengan beberapa kolom, misalkan nomor, nama, alamat, telepon, misalkan seperti ini. Ini kolomnya, terus datanya pun kita langsung bisa isi ya. Jadi misalkan nomor 1 ada Budi, terus alamatnya Bogor, teleponnya 1234556, terus data kedua ada Ani, Jakarta 2345667, terus 3 ada Dodi, Bandung misalkan ya 45678. Nah, misalkan kita punya data seperti ini ya. Nah, ini caranya di sini dia belum aktif ya untuk convert text to table. Nah, ini artinya teks ini harus kita drag dulu nih. Nah, kita drag dulu, maka dia baru bisa diaktifkan. Nah, ini kalau kita klik ya. Jadi convert text to table ini dia akan menunjukkan yang kita buat sudah betul atau belum ya. Nah, ini sebelum ke sini kita masuk dulu kita ke keterangannya di sini ya. Jadi di sini ada jumlah kolomnya, ada jumlah barisnya. Nah, ini kita mau buat ada 4 kolom, sedangkan di sini cuma 1 ya. Nah, terus di sini barisnya itu 4 baris. Nah, ini barisnya sudah betul tapi kolomnya belum betul ya. Karena di bawahnya ini ya, itu ada nanti pengaturan dipisahkan berdasarkan apa ya. Nah, kalau ini itu tadi pengaturan seperti sebelumnya ya, kita buat lebar kolomnya itu dia mau disesuaikan dengan lebar halaman atau kontennya atau window ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah di sini ya. Nah, karena di sini secara default dia memisahkan berdasarkan paragraf, maka dia memisahkan untuk bagian barisnya. Jadi ini paragraf 1, paragraf 2, 3, 4. Jadi dia ada 4 baris. Nah, tapi beda ceritanya kalau misalkan di sini ada semikolon itu titik koma ya, terus ini tabs ya, tombol tabs. Nah, ini ada bagian other. Nah, other ini secara defaultnya dia adalah tanda strip ya, tapi kalau misalkan kita mau ganti bisa. Kita misalkan tadi yang kita gunakan untuk pemisah itu adalah spasi ya. Nah, ini kita ganti tanda stripnya itu jadi spasi. Nah, waktu kita ganti jadi spasi, maka dia akan mencek di sini. Oh, ternyata di sini dia dibuat 4 kolom, 4 baris. Nah, maka dia otomatis berubah. Tadi kalau misalkan kita rubah lagi jadi strip misalkan, nah, dia akan
tidak akan membuat kolomnya. Nah, ini kita coba ya 4 sorry, spasi. Nah, maka dia akan sudah sesuai dengan yang kita buat ya. Nah, ini kalau kita klik OK, maka dia langsung otomatis jadi seperti ini ya. Nah, ini kita undo dulu ya, kita balikkan dulu. Nah, misalkan spasi ini kita mau ganti ya. Tadi ada titik koma ya, terus sama ada tabs ya. Nah, ini kalau kita mau ganti ya, ini di bagian replace kita bisa klik ya. Nah, ini kita mau replace misalkan replace spasinya itu diganti dengan titik koma ya. Nah, ini replace all. Nah, maka dia akan mereplace ya, mengganti semuanya. Nah, kita lihat datanya dia jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita drag lagi ya, di bagian insert ya, convert text to table, maka dia waktu kita drag seperti ini dia otomatis mencek oh ini dia membuat pemisahnya itu dengan menggunakan semikolon ya, titik koma. Nah, ini kalau kita klik, nah sebelumnya kita coba ya, kita mau auto fit ke kontennya juga. Nah, jadi ini tetap tidak berubah 4 kali 4 ya. Kita klik OK. Nah, maka dia akan berubah. Ya, sama kita waktu mempergunakan tabs juga ya. Ini kita back dulu, terus kita replace ya. Nah, ini kita ganti titik koma, itu kita ganti dengan tabs. Ya. Oh iya, untuk tabs ini kita harus satu-satu ya. Kita tidak bisa. Ini kita ganti tabs ya. Nah, nah, jadi tab ini dia seperti spasi, cuman dia lebih lebar ya penyesuaian. Nah, di sini coba kita klik lagi convert to text, maka dia akan mendeteksi adanya tabs. Nah, ini tetap ya. Kita klik OK, maka dia jadi tabelnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita ada membuat table itu dengan menggunakan Excel spreadsheet ya. Nah, Excel spreadsheet ini sama kita normalnya kita menggunakan file Excel ya. Nah, ini bisa kita lihat waktu kita pergunakan ya, itu menu-menunya akan berubah menjadi menu Excel ya. Nah, ini kita tinggal buat seperti kita mempergunakan Excel ya. Nah, untuk yang mau belajar Excel itu sudah ada di tutorial saya sebelumnya ya, bisa cek aja. Nah, ini alamat misalkan 1 2 3 ya. Budi, Ani, Dodi ke Jakarta, Bandung. Nah, contohnya sama ya seperti di atas yang sini. Nah, kalau kita sudah membuat datanya di Excel spreadsheet ini, kita tinggal klik di luarnya. Nah, maka dia akan langsung jadi tabelnya. Nah, ini kita lihat ya, ada beberapa sel yang tidak diperlukan ikut tampil ya. Nah, ini caranya kita masuk lagi dengan double klik di tempat ini, di table ini ya. Kita double klik. Nah, maka dia masuk lagi ke sini. Nah, ini kita bisa crop dengan titik-titik ini ya. Bisa dengan di sini atau bisa langsung dari sini ya. Nah, ini kalau kita klik ya. Nah, ini dia akan mengecilkan ya.
Nah, ini kita kecilkan seperti ini. Nah, maka di sini ini adalah yang akan tampil di halaman Word kita ya. Nah, ini kalau kita klik di luarnya, maka di sini tabelnya sudah sesuai dengan seperti apa yang kita mau ya. Nah, terus berikutnya itu kita membuat tabel menggunakan Quick Table ya. Quick Tables ini itu kita sudah disediakan sama Word ya template-nya. Ini ada berbagai macam ya. Contohnya di sini kita buat seperti ini ya, pakai apa namanya The Geek Alphabet ya. Nah, ini kita klik maka dia otomatis langsung jadi beserta isinya tadi ya. Nah, di sini kita lihat dia sudah ada berbagai macam format ya dari apa namanya headernya dibikin hitam seperti ini, terus dia garisnya cuma di luar aja ya, yang di dalamnya tidak ada garis ya. Nah, jadi itu table yang secara template sudah disediakan oleh Word. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kalau kita mempergunakan table ya, itu di sini ada tampil tambahan, ada table design, ada layout. Nah, ini kalau misalkan kita tidak klik di bagian tabelnya, maka bagian tabs itu hilang ya. Nah, jadi dimanapun tabelnya, misalkan di sini ya, kita klik, maka dia tampil table design sama layout. Nah, jadi di sini kita coba yang paling atas saja ya, yang pertama. Nah, di sini kita coba pakai table design ya, karena kita sudah bisa buat tabelnya tadi ya dengan berbagai cara. Nah, ini kita masuk ke table design. Nah, table design ini dia ada beberapa group ribbon ya. Nah, di sini ada border, ada table styles, ada table style option. Nah, di sini di bagian ini kita bisa pilih nih ya. Ada bagian yang bisa kita checklist di bagian table style option ini ya. Nah, tapi supaya kelihatan jelas di sini saya mempergunakan style yang ada di sini ya. Nah, ini style yang ada ini kita supaya kelihatan jelas, kita misalkan pakai yang biru ini ya. Nah, yang ini ya. Jadi grid table 5 dark ancient 1 ya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini dari style yang tabel style yang kita gunakan ya, di sini ada beberapa option. Nah, option ini itu adalah ada header row, total row, banded rows ya, terus first column, last column, sama banded columns. Nah, di sini yang pertama ini adalah header row. Header itu yang paling atas ini. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak checklist yang ini, maka dia headernya itu dia tidak ditandai seperti biru tua yang ini ya. Nah, ini kalau kita klik lagi, maka dia tampil lagi ya. Nah, terus sama ini untuk first column ya. Kalau tadi header, ini adalah column ya. Nah, ini kalau kita unchecklist, maka dia akan hilang juga ya. Jadi itu biasanya header row sama first column ini dia untuk menunjukkan judul kolom sama judul baris ya. Nah, terus di sini tata row ini itu dia untuk yang paling belakang ya. Tata row. Nah, ini paling akhir ya. Biasanya ini untuk menunjukkan ada total ya. Kalau kita ada data angka, kita bisa bikin total atau kita totalnya kita mempergunakan kolom ya. Ini bisa kita pergunakan less kolom. Kalau dia datanya itu mendatar ya atau horizontal. Nah, terus di bagian ini ada yang namanya banded rows. Nah, banded rows ini dia untuk kita membacanya tabelnya itu lebih mudah ya. Nah, jadi misalkan di sini
Dia untuk memisahkan yang ganjil sama yang genap, ya. Nah, ini kalau misalkan kita, uncheck list, maka dia semua warnanya sama, biru mudanya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ada ganjil sama genapnya, nah ini kita bisa lihat perbedaan warnanya. Nah nah mungkin ini, kelihatannya lebih susah ya karena cuma 4 baris ya, 4 baris sama 4 kolom. Nah, ini kita coba yang bawahnya ya, yang lebih banyak kolom sama barisnya. Nah, ini kita coba. Nah, jadi di sini kelihatan ya. Nah, ini kita kalau pakai header row ini ya. Nah, ini baris ke satunya ya ganjil, genap. Nah, ini kita karena pakai banded rows. Tapi kalau kita mau pakai yang kolom ya, ini kita nggak pakai ya. Nah, terus ini kalau kita mau pakai banded column, nah di sini dia memisahkannya kolom ya, kolom ganjil, kolom genap, kolom ganjil, kolom genap dan seterusnya. Nah, jadi ini kita membacanya bisa lebih mudah ya. Nah, nah di sini kalau misalkan kita sudah mempergunakan banded rows ya, itu kalau misalkan kita ditambahkan dengan header, maka dia yang akan menjadi baris ganjil itu adalah yang ini ya. Yang pertama ini adalah headernya yang di atas. Nah, ini kita ada baris ganjil, terus bawahnya baris genap ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah pengaturan dari table style option-nya ya. Nah, terus di sini yang tadi ini sudah ya table styles-nya ini kita yang bisa kita pilih ya warna-warninya, terus ada garis atau enggaknya ya. Nah, terus di sini adalah shading-nya. Nah, shading-nya ini yang tadi ya. Kalau misalkan kita mau shading-nya ini kita pilih dulu ya. Nah, kita pilih semua. Nah, kalau shading-nya kita mau ganti rubah warnanya ya, misalkan jadi warna gold ya. Nah, ini shading-nya akan berubah. Nah, jadi ini warnanya sesuai yang kita inginkan ya. Nah, terus di bagian sini yang sebelah sini adalah borders ya. Nah, borders ini ada beberapa ribbon ya. Antaranya ada border styles, terus di sini ada line style-nya ya. Terus ini untuk ketebalan ya, line weight. Terus ini ada untuk warna. Nah, terus ini ada borders untuk pengaturan yang mana saja untuk mau dibuat garis ya. Nah, ini terus ada border painter ya. Nah, ini kita coba satu-satu ya. Nah, border styles ini kita pergunakan ya. Nah, ini ada beberapa style yang bisa digunakan, bisa ada yang tipis seperti ini ya, bisa ada yang tebal ya, 1,5 itu, terus ada juga yang 2 seperti ini ya. Nah, contohnya penggunaannya gimana? Kalau misalkan kita klik di sini, misalkan mau warna hijau ya, kita pakai double garis, terus warna hijau. Nah, ini cara penggunaannya waktu kita klik di sini ya, itu kita akan berubah, kita masuk ke border painter. Nah, ini caranya kita klik aja salah satu garis tepinya, misalkan yang di sini ya. Nah, ini kita klik. Nah, maka dia akan berubah ya. Ini kalau kita besarkan di sini ya. Nah, jadi bisa kelihatan ya. Nah, terus di sini di bagian line style berikutnya ya. Nah, ini kita escape dulu, kita mode painternya dia nonaktifkan. Nah, ini adalah stylenya. Terus kalau misalkan kita mau apa namanya?
style dari garisnya itu kita bisa klik yang ini. Nah, ini ada beberapa pilihan di sini ya. Nah, ini bisa titik-titik ya. Kalau kita klik di sini, nah maka dia garisnya akan jadi titik-titik ya. Kalau misalkan kita yang gelombang seperti ini ya, maka dia akan jadi gelombang seperti ini ya. Nah, terus setelah itu ini line stylenya ya. Terus ini kita bisa pilih ketebalannya nih ya. Nah, kalau misalkan kita mau lebih tebal, pakai satu yang setengah ini ya, kita klik. Nah, maka dia akan lebih tebal ya. Nah, terus di sini ini coba kita ganti yang lebih kelihatan ya. Misalkan yang pakai 3 ini ya. Nah, ya jadi lebih kelihatan ya. Nah, ini waktu kita stylenya kita ganti-ganti, ini ketebalan garisnya pun bisa kita ganti nih. Ya, jadi setiap bentuk garisnya itu kita bisa kita sesuaikan ya. Dan dia berbeda-beda. Kalau tadi cuma setengah dengan satu setengah ya. Nah, kalau ini dia ada sampai 4,5 ya. Nah, terus di sini ada warnanya ya. Nah, kalau warnanya kita misalkan berubah jadi hitam ya atau abu-abu lah, hitam tua seperti ini ya, kita klik. Ini sebentar. Nah, jadi kalau tadi diklik saya nggak tahu ya karena nggak bisa tadi kalau satu ya. Nah, jadi border style ini kalau misalkan dia tidak bisa satu seperti tadi, ini bisa di drag sesuai garis yang ada ya. Nah, ini misalkan kita mau garis dari sini sampai sini ya. Nah, ini bisa sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, jadi warna, ketebalan, terus jenis garisnya itu dia akan tampil di sini ya. Jadi apapun yang kita ganti ya, maka di situ akan berubah ya. Nah, ini misalkan kita ganti dulu ini sebentar. Kita ganti dulu ya untuk shadingnya kita pakai putih aja supaya kelihatan jelas ya. Nah, di sini untuk penggunaannya kalau misalkan kita nah, kalau misalkan kita mau gunakan keseluruhnya ya, itu bisa kita gunakan di sini border yang ada di sini. Nah, jadi di bagian borders ini ya, grup ribbonnya itu bisa diklik di bagian ujungnya maka dia akan keluar menu seperti ini ya. Nah, ini border and shading. Nah, ini di bagian borders ini kita akan bisa mempergunakannya sebagai berikut ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau pakai garis sama sekali ya, ini bisa dihilangkan. Nah, jadi di dalamnya itu ataupun di luarnya tidak ada garis. Tapi kalau misalkan kita mau pakai garis tepinya aja, di dalamnya tidak pakai garis, kita bisa pakai yang box ya. Nah, ini kita coba. Nah, maka dia cuman garis tepinya aja. Nah, terus kalau misalkan kita mau keseluruhan, kita ada garis tepi, ada garis di dalamnya ya. Ini kita klik di sini, maka di dalamnya semua ada garis ya. Nah, terus ada juga yang untuk grid. Nah, grid ini sebenarnya bisa kelihatan ini tidak kelihatan ya sama seperti O. Nah, ini kita contohkan kita cancel dulu ya. Nah, untuk border stylenya misalkan kita pakai yang ini ya, warna ini yang double ya. Nah, terus di sini kita pergunakan nah, ini kita klik ya. Nah, ini kita klik beberapa garis di sini ya. Nah, terus bordernya kita klik.
Nah, waktu kita gunakan grid, dia akan menyesuaikan dari border yang ada di sini. Jadi kita grid di sini. Maaf. Coba kita pakai border painternya sampai ujung ya. Nah, terus kita pakai ini. Nah, jadi di sini cara penggunaannya seperti tadi ya. Kita gunakan sampai ujung ya. Kita mau dari kolom ujung sampai ke sini. Nah, terus di sini di bagian border and shading-nya dia akan berubah ya. Warnanya akan menyesuaikan yang ada di style yang kita pilih nih. Nah, bedanya tadi dengan all ya, ini kita semuanya menyesuaikan dengan yang ini. Tapi kalau grid itu jadi yang bagian luarnya dengan bagian yang dalamnya itu berbeda ya. Jadi cuma satu garis yang dalamnya itu kalau grid ya. Nah, ini kita klik di sini, maka dia semuanya akan terpilih seperti itu. Nah, jadi stylenya kalau misalkan mau diaplikasikan untuk ke semua tabel seperti itu ya. Kita pakai pergunakan border ini. Oke. Nah, terus di sini di bagian border ya. Ini bisa kita atur secara manual ya. Jadi kalau misalkan yang aktif ini adalah yang hitam ya. Jadi dia ada bottom, ada bawah, ada top, ada left, ada right ya. Itu semuanya ada karena di sini semua ada garis ya. Tapi kalau misalkan kita klik no borders ya, nah maka dia akan balik lagi tidak ada garisnya sama sekali ya. Tapi kalau misalkan kita mau cuma bawahnya saja ya, kita klik border bawahnya. Nah, maka dia cuma ada untuk bawahnya aja. Nah, ini kita lihat ya. Nah, jadi dia cuma tabel bawahnya aja. Ini kita klik lagi ya. Nah, jadi di sini kita lihat yang aktif itu yang sudah hitam seperti ini, abu-abu seperti ini ya. Kalau mau semuanya kita klik di sini. Nah, jadi border itu dia untuk melakukan secara manual kita mau ada garisnya di mana aja ya. Nah, terus di bagian ini ada juga diagonal ya. Diagonal itu menyimpang. Nah, jadi dia ada garis diagonalnya. Kalau ini yang arahnya ke sini, kalau ini diagonal yang arahnya sebaliknya ya. Oke, sepertinya itu aja untuk tutorial tabel ya. Jadi untuk pembuatan tabel itu bisa beberapa cara ya yang bisa teman-teman lakukan ya. Nah, oke, baiklah demikian tutorial kali ini ya. Untuk pembuatan tabelnya ini ya, kalian bisa membuat tabel sesuai yang diinginkan ya. Jika ada kebutuhan untuk tabel ya kalian bisa buat ya dengan menggunakan tutorial yang ada di sini ya. Tinggal ikuti aja cara-caranya ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video tutorial ini dari awal sampai akhir. Terus kalau misalkan uh, kalian merasa video tutorial ini berguna, bermanfaat, silahkan di like dan di share ya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya dari channel Ragam Tutorial ya. Untuk yang mau bertanya atau memberikan saran, kritik ya, masukan, itu bisa silahkan dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.